أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Quran Surat Al-Kahfi ayat 45 dan 46. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buatkanlah untuk mereka umat manusia perumpamaan kehidupan dunia ini, yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair, barakallahu fiki. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Saski. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah yang masih setia dengan catatannya, yang mulai merenungkan ternyata Al-Qur'an menyebut harta anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan bisa memperindah kita, tapi perhiasan juga bisa mencelakakan kita. Subhanallah. Sehingga ayat tadi menjelaskan wadrib lahum mathala, berikan perumpamaan perhiasan dunia itu bagaikan tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuh, kadangkala jadi manfaat, kadangkala kering kerontang. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera dipanen, tidak diambil kebaikannya, bisa menjadi masalah bagi tukang kebunnya ataupun orang yang menanamnya. Begitu pula harta dan anak-anak. Anak itu kadang menjadi penyejuk. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadi penyejuk mata. Tapi kadangkala juga menjadi perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, dia perhiasan di kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Tapi ada yang lebih baik yang bisa diharapkan selain harta dan anak-anak. Apa itu? Amal soleh. Tapi amal soleh bisa diteruskan oleh anak. Amal kebaikan orang tua itu bisa diteruskan oleh anak. Maka ada nasihat dari para ulama, perbaiki pewarisnya bukan hanya warisannya.
Kalau engkau wariskan harta kepada anakmu, perbaiki juga anakmu supaya harta itu menjadi amal soleh bagimu. Kalau kau wariskan tanah kepadanya, ajarkan juga kepadamu anakmu bagaimana memanfaatkan tanah dengan baik. Kalau kau wariskan ilmu padanya, wariskan juga bagaimana caranya menggunakan ilmu dengan baik. Karena subhanallah, banyak orang yang pintar, banyak yang ilmunya banyak, tapi ilmunya dipakai untuk mencelakakan, menzalimi orang lain. Kemudian anak juga disebut fitnah. Apa fitnah? Ujian orang tua di dunia ini. Kenapa? Karena disebutkan anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi majahul, menjadi makin bodoh. Waktu belum punya anak rajin kajian, waktu sudah punya anak udah males belajar. Waktu belum punya anak masih sempat kuliah. Waktu sudah punya anak tidak sempat lagi kuliah, tidak sempat lagi belajar, subhanallah. Kemudian anak itu bisa membuat orang tua menjadi pengecut. Kenapa pengecut? Takut kemana-mana, kasihan anak, takut ini, kasihan anaknya, takut ini, subhanallah. Kemudian anak itu juga bisa menjadi apa? Menjadikan orang tuanya pelit, subhanallah. Kenapa? Dahulu rajin sedekah, sekarang mikirin kuliah anaknya. Nanti kalau kita sedekah, gimana bayar semester anak-anak kuliahnya itu? Gak usah bantu dulu orang tua, gak usah kirimin nenek di kampung. Kenapa? Kasihan anak-anak mau kuliah, padahal anaknya masih TK. Ya Allah. Udah mikirin kuliahnya ke depan gimana. Ya, anaknya betul, masih TK, masih PAUD, subhanallah. Jadi menjadikan orang tua jadi pelit. Oh subhanallah. gitu. Tapi malah jangan kayak gitu ya Ustaz ya. Jangan, justru anak itu menjadi ladang pahala, ladang ibadah. Masya Allah, amin. Terima kasih banyak Ustaz Siap. Syamil. Tepuk tangannya jamaah. Jamaah. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama di jamaah tentang perbedaan anak pertama dan terakhir. Berikut tayangannya. Perbedaan yang sungguh nyata. Anak pertama ya udah malah minta oleh-oleh. Anak kedua diam aja nyelonong seperti tidak ada kehadirannya. Anak ketiga ditanya terus detail A sampai Z sampai akhirnya nggak bisa berangkat itu anak bontotnya. Yang ketiga disayang berarti. Oh ya Allah, berarti anak pertama kedua. Aku sebagai anak pertama mengalaminya. Setuju, betul sih. Tapi tetap sayang dong Bib orang tuanya. Nah. Oh, tapi ada yang lebih disayang. Waduh, anak bontot biasanya masih nempel sama ibunya. Nah Habib, Saskia mau tanya. Apabila anak sudah balik, tapi masih diperlakukan seperti anak kecil. Nah, apakah dampaknya malah ke mental anak yang jadi merasa tidak dewasa, Habib? Mau izin tausiahnya, Habib? Ya akhir Saskia, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak yang sudah balik tapi masih diperlakukan seperti anak kecil, maka akan menjadikan dampak mental yang besar terhadap diri anak tersebut. Sampai kapan? Sampai dia betul-betul bisa memahami bahwasanya dia memiliki tanggung jawab. Karena apa? Balik maknanya adalah bertanggung jawab. Balik adalah maknanya telah sampai waktunya. Untuk apa? Untuk dia memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang gak boleh, mana yang harus dilakukan. Sehingga dijelaskan bahwasanya apa? Anak yang balik ketika dia sampai waktunya balik, maka dia tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Sebelum dia minta izin kepada siapa? Kepada orang tuanya. Dia ketuk dulu, dia diri di depan pintunya, dia gak boleh masuk sebelum diizinkan oleh orang tuanya. Karena ini apa? Ini perintahnya Allah dan Rasulnya. Sehingga menjadikan batasan antara anak balik dengan orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya di dalam auratnya masih kelihatan. Boleh jadi orang tuanya habis mandi. Boleh jadi orang tuanya masih istirahat. Karena apa? Anak harus bisa memahami mana yang boleh dia lakukan, mana yang tidak boleh dia lakukan. Mana yang harus dia kerjakan, mana yang tidak harus dia kerjakan. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai orang tua harus bisa mengerti aturan Allah dan Rasulnya dan membawa anak kita ke dalam kebaikan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang sudah balik, janganlah kalian rusak mentalnya. Jangan kalian rusak mentalnya. Diperlakukan terus seperti anak kecil. Sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab. Akhirnya dia tidak bisa ngambil keputusan. Di mana? Di kerjaannya, di masa depannya. Ngambil keputusan terhadap istrinya, anak-anaknya. Gak bisa ngambil keputusan dalam lingkungannya. Sehingga dampaknya fatal. Dampaknya fatal. Karena tergantungan.
Karena ketergantungan sama bapak sama ibunya. Dulu disiapin, dimanjain, diurus, dididik. Segala sesuatunya ada. Mau minta kendaraan dikasih, mau minta motor dikasih. Orang tua yang mampu dikasih mobil. Duit udah disiapin. Terus ATM sudah ada isinya. Etolnya juga sudah ada. Semuanya sudah ada. Sudah komplit semuanya. Akhirnya apa? Anaknya akhirnya menjadi anak yang manja. Anak yang selalu bergantung terhadap orang tuanya. Tanggung jawabnya nggak ada. Mentalnya rusak. Dampaknya fatal bagi orang tuanya. Nanti masa depannya atau masa besarnya nyusahin orang tuanya. Nauzubillahimin dzalik. Terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Sekarang aku mau tanya sama Ustadz Maulana. Katanya Ustadz Maulana mau bertanya. Lah, bukan Apa saya itu? bertanya. Apa itu Tapi Ustadz? saya yang bertanya sama aja ya. Nah betul sekali. Apa Ustadz izin? Saya mau nanya, karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya, Kami menjawab. Mau tanya sama Nah, siapa Ustadz? Saya mau nanya sama Aku juga ikutin di siapa belakang. ya? Oh, Bapak Oh yang salah ini. lagi. Nah ayo Kan Bapak. Bapak udah. Izin. Supaya adil Bapak satu lagi. Iya. Pak, perkenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ojed dari Sukabumi. Pak Ojed. Pak Ojed. Dari Sukabumi, Kantayan. Pak, saya mau nanya. Menurut Bapak, kenapa seorang orang tua itu sulit menerima pendapat anak yang sudah dewasa? Apa sebabnya? Karena orang tuanya kurang pendidikan lah kayak. Tepuk tangan dulu. Jadi menurut Bapak, kenapa ada orang tua tidak bisa menerima pendapat anak yang sudah dewasa? Karena orang tuanya kurang berpendidikan, gitu. Iya. Oke, kita bahas. Masya Allah, silakan boleh dibahas lebih lanjut Ustadz Maulana. Bapak terima kasih banyak. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Dalam hal ini, kenapa ada orang tua terkadang sulit menerima pendapat anak? Kita lihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi orang tua. Yang kedua, sisi anak. Ya, sisi anak, kadang anak itu maaf, kurang dewasa. Memang usianya dewasa, tapi kurang dewasa. Atau pernah mengalami kegagalan. Sehingga orang tua tidak terlalu percaya. Itu dikit-dikit minta pendapat, dikit-dikit ya. Ada baiknya seorang anak memang bagus menghargai orang tua. Tapi apa salahnya seorang anak itu perlihatkan kemapanannya, perlihatkan kedewasaannya, perlihatkan bahwa dia mampu sehingga tidak terlihat ketergantungan sama orang tua. Sehingga ketika ada anak dikit-dikit tergantung sama orang tua, sampai-sampai orang tua tidak percaya sama pendapat anak. Ini dari sisi anak. Dari sisi orang tua, mohon maaf tadi sudah dijelaskan Bapak. Dari sisi orang tua karena orang tuanya kurang berpendidikan. Justru orang tua yang berpendidikan tidak mau menerima pendapat. Saya lebih tahu. Saya lebih duluan makan asam garam. Saya ini. Itu. Makanya mohon maaf kepada orang tua dimanapun berada. Betul. Bagaimanapun besarnya anak tetap merasa kecil di depan orang tuanya. Tapi apa salahnya seorang tua didiklah anakmu sesuai zamannya. Dah, kita memang jago, tapi ada anak lebih jago. Makanya orang tua itu jangan pernah berlomba sama anak. Bermain sama anak boleh, tapi jangan pernah berlomba. Main game sama anak, kamu kalah, jatuh harga dirimu. Betul tidak? Boleh aja bermain, tapi jangan pakai hitungan. Mohon maaf, yang paling bahaya, mohon maaf, di antara kedua-dua ini, dari sisi ayah, dari sisi anak, yang terpenting jaga akhlak kita. Jangan sampai orang tua merasa sombong. Apa? Karena kan tidak boleh kita menolak kebenaran. Meskipun itu kebenaran dari anak kecil, dari anak kita sendiri. Seorang orang tua, ibunya Imam Abu Hanifah, Masya Allah. itu tahu nggak? Bertanya tentang agama kepada muridnya anaknya.
Oh gitu. Jadi anaknya lebih tahu justru. Anak-anak muridnya, Anak muridnya? muridnya anaknya. Oh jauh lagi itu Ustadz. Iya. Kenapa? Karena kata Abu Hanifah gini. Ibuku bertanya, kok jelas ini nih ya? Padahal jawaban itu dari anaknya sendiri. Oh. Tapi diberikan jawaban kepada murid anaknya. Kenapa? Abu Hanifah tidak mau menjawab pertanyaan orang tuanya. Karena bagaimanapun jawaban anak tetap kecil di hadapan orang tua. Oh mengerti begitu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah tadi Saskia mendengar kalau misalnya ada orang tua yang berpendidikan malah nggak mau menerima pendapat anaknya. Tapi menurut Saskia seorang Gen Z ini dan teman-teman yang ada juga Gen Alpha yang masih kecil-kecil. Kalau misalnya orang tua berpendidikan itu harus dibarengi dengan hati yang lapang. Jadi bisa berkomunikasi dan berdiskusi sama anaknya. Masya Allah. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya. Karena kita kasih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya angkat tangannya. Kemana ya? Kemana ya? Nah ini ibu boleh di tengah. Mau tanya sama siapa ibu? Sama Ustadz Sam. Sama Ustadz Syah. Mohon izin Ustadz Syah. Boleh sini ibu. Mangga. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu pakai mic-nya agak dekat. Ya. Oh, ya, dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya. Iya, namanya siapa Oh ibu? iya. Perkenalkan nama saya Popon Karmila dari Masjid Taklim At-Taqwa Cijati Cicantayan Sukabumi. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah, saya mau bertanya begini Pak Ustadz. Kalau pasangan kita nggak mau lepas dari ibunya atau ketergantungan sama ibunya, terus apakah itu tandanya pasangan kita belum siap meninggalkan ibunya? Kadang kita sebagai istri agak keberatan gitu ya. Jadi lebih dekat, lebih lengket Iya. suami ibu sama ibunya, sama Iya, mertua gitu ya iya. Bu. Padahal sudah punya Iya. istri, udah punya anak juga gitu. Kalaupun dalam ada perselisihan gitu, dia lebih Memihak gitu bukan ya? memihak, Apa, Bu? lebih mendengar pendapat mendengar, dari ibunya gitu. Oh, dibanding gitu. kita sebagai istrinya. Istri. Gitu. Ya. Nah, itu bagaimana? Itu gimana Pak Ustadz? Ustadz? Mohon pencerahannya. Saya Masya begitu. Allah. Iya. Saya begitu. Oh begitu, nah boleh nih berarti jawaban dari yang berpengalaman. Nah terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mohon izin tausiah aja Ustadz Syah. Sampai guruku Ustaz Maulana Utsman Saski, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki tidak siap berpisah dari ibunya. Ibu pernah dengar istilah madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama. Adakah orang yang nginep di sekolah? Adakah orang yang tinggal selamanya di sekolah? Tidak, mesti ada lulusnya. Berarti yang dituntut supaya anaknya mau lepas dari orang tua bukan anaknya, tapi emaknya. Subhanallah. Maka si emak ini jangan sampai memberikan pendidikan kepada anak yang membuat anak ini tidak bisa berpisah dengan emaknya. Maksudnya pisah di sini, pisah rumah karena udah berumah tangga, pisah tempat tinggal untuk merantau. Karena merantau itu kebaikannya banyak. Carilah ilmu dengan merantau, cari rezeki dengan merantau. Subhanallah, banyak sekali kebaikan daripada merantau itu. Tapi banyak laki-laki tak mampu merantau, tak mampu keluar rumah karena madrasahnya, sekolahnya, yaitu emaknya tidak mempersiapkan anaknya untuk lulus. Dia hanya menjadi madrasah yang madrasah selama-lamanya. Bahkan sudah punya anak pun anaknya, udah punya cucu. Di sini aja, ndak bisa jauh-jauh dari cucu. Di sini aja tinggalnya, ajaklah istrimu di sini. Subhanallah, ini menyiksa perasaan menantunya. Jamaah. Makanya pas ibu tadi bertanya begitu, saya bilang begini, saya begitu Bu. Maksudnya apa? Saya pun begitu seandainya ndak diusir sama emakku. Tapi emakku bilang, bagaimanapun kau sayangnya sama emakmu, setelah menikah kau mau tinggal di pinggir jalan, mau ngekos, mau ngontrak, mau apa, yang jelas wajib pisah rumah sama orang tua.
Subhanallah. Kenapa? Emaknya yang suruh pisah. Yang susah berat di hati anak itu kalau dia lihat emaknya, subhanallah, kasihan emakku, kasihan emakku, kasihan emakku, subhanallah. Sehingga perlu kerjasama yang baik. Dipersiapkan anak untuk keluar dari madrasah atau keluar berpisah dengan emaknya. Kemudian yang kedua, yang pisah cuma fisiknya. Yang pisah cuma rumahnya, tapi doanya jangan pernah terpisah, baktinya jangan pernah terpisah. Jangan sampai menjauhkan diri dari orang tua justru bentuk durhakanya sang anak. Karena kadangkala yang jauh lebih berbakti dibanding yang dekat. Belum tentu yang dekat lebih rajin mendoakan orang tuanya, belum tentu. Bisa jadi yang jauh karena rindunya, dia yang paling rajin membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana buktinya? Buktinya banyak anak yang rajin mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Aduh betul Itu lagi Ustaz. tidak ada yang lebih jauh daripada itu. Subhanallah. Maksudnya ibu bersiaplah untuk ditinggal sama anak. Karena anak juga manusia. Dia juga punya kehidupannya sendiri. Masya Allah, terima kasih banyak Siap. Ustaz Syam. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah, kita tetap ada di segmen Tanya Dong Ustadz lagi nih. Boleh yang mau tanya, angkat tangannya Ibu. Ini yang sebelah sini kayaknya ini udah siap ya Bu, izin Ibu. Boleh ikut saya ke tengah Ibu, silakan. Tengah-tengah Ibu. Mau tanya sama siapa Ibu? Sama Habib Usman. Sama Habib, mohon izin Habib. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Parida dari Majelis Taklim Ad-Dakwah Cicantayan, Hegarmana, Sukabumi. Boleh Iya. tepuk tangannya dulu. Masya Allah, mau tanya apa Ibu silahkan. Izin bertanya Habib. Boleh Ibu, silakan Ibu. Dalam Islam telah kebetulan saya punya anak remaja 2, udah akil balik juga, yang satu sudah kuliah, yang satu baru SMA, yang satu masih sekolah dasar. Ketika anak kita sudah dewasa atau sudah akil balik, sampai manakah batas tanggung jawab kita sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, dan kapan saatnya belajar melepas dengan ikhlas? Itu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, mohon izin penjelasannya Habib. Ustaz Muhammad Nur, Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang anak sudah balik berarti anak tersebut menanggung dosanya, mendapatkan pahala sendiri baginya, dan anak tersebut adalah anak yang sudah harus dilepaskan tanggung jawabnya oleh siapa? Oleh orang tuanya. Biar anaknya mandiri, biar anaknya bisa mengatur dirinya sendiri, biar anaknya bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, mana yang di dalamnya kebaikan baginya, mana yang bukan kebaikan baginya. Maka anak sudah dilepas oleh orang tuanya ketika anak tersebut di usia baligh, dilepas. Tapi ketika anak itu memerlukan orang tuanya, orang tua wajib untuk membantunya, orang tua wajib untuk mengarahkannya, dan orang tua wajib untuk mendidiknya. Dan tentunya ketika anak tersebut sudah memahami mana yang halal, mana yang haram, karena dia sudah balik, maka wajib bagi orang tua mengajarkan akhlak, adab secara lebih tegas lagi dan lebih keras lagi. Ini yang harus kamu lakukan. Akhlak yang baik, adab yang baik, perilaku yang baik. Sholat jangan kamu tinggalkan. Karena sudah dari usia 7 tahun, sudah dipukul ketika dia gak sholat. Tapi ketika usia balik, dia gak sholat, orang tua lebih keras lagi. Kenapa? Karena ketika kamu tidak sholat, dosa kamu dapatkan sendiri. Dan kamu tanggung daripada dosa tersebut. Oleh karena itu, disinilah momentum bagi orang tua untuk apa? Untuk mengerti dan memahami bahwasanya anak harus menjalankan dengan aturan yang dia milikin, tetapi dilandasi dengan Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Anak itu selamat. Kan landasan kita adalah Al-Quran dan hadis. Biarkan dia menjalankannya, biarkan dia mengerjakan yang baik, biarkan dia memperlakukan dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik.
karena kita berharap anak kita sukses kemudian hari. Karena sebagai seorang pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an rayati. Orang tua ketika memimpin anaknya, memimpin tidak ikut campur ke bawah terlampau dalam, tapi mengajarkan, membina, mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak itu selamat. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Boleh tepuk tangannya jamaah. Intinya jangan memanjakan yang berlebih, tapi mengajarkan yang baik. Betul Ibu? Jamaah. Jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan tema Bu, aku sudah dewasa. Tetap di Islam itu indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah.